Halo teman-teman, konnichiwa gozaimasu. Selamat datang di channel A3R. Saya Andri. Kalian apa kabar? Mudahan sehat-sehat aja ya. Video kali ini saya akan review film yang berjudul Farewell Song atau Sayonara Kuchibiru. Film ini rilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Akihiko Shiota. Film ini menceritakan tentang dari awal sebuah band terbentuk dan memulai karir mereka sampai terkenal. Dan anehnya, mereka malah akan bubar setelah tur terakhir mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang ada di dalamnya? Kalian pasti penasaran kan teman-teman? Nah, sebelum kalian lanjut menonton videonya, mari dukung saya supaya saya bisa survive menjalani hidup ini. Dan saya juga bisa beli cemilan di Alfamidi seberang rumah untuk menemani saya mengedit video-video selanjutnya dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar saya selalu semangat untuk kedepannya. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini. Selamat menonton. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang lelaki yang menjemput seorang perempuan di kosnya. Mereka berjalan menuju mobil. Laki-laki itu bernama Shima, yang satunya Haru, dan yang duduk di belakang adalah Leo. Shima adalah seorang manajer dari band ini. Band mereka juga diambil dari nama mereka berdua, nama Haru dan Leo, menjadi Haru Leo. Di dalam mobil, Shima menanyakan lagi kepada mereka apakah yakin akan benar-benar bubar setelah tur ini. Haru, apa kau yakin? Haru pun menjawab iya. Leo, apa yakin? Leo pun juga mengangguk. Mereka pun memulai perjalanan tur terakhir mereka. Mereka pun singgah ke pom bensin terdekat untuk mengisi bahan bakar. Haru dan Leo sekalian ke toilet. Saat di minimarket, ada seorang pria berdiri. Tak lama kemudian, Leo keluar dari toilet. Ia pun saling bertatapan dengan pria asing itu. Saat Haru keluar dari toilet, ia pun melihat Leo sudah tidak ada, melainkan hanya ada Shima. Dan ternyata Leo berkencan dengan laki-laki asing tersebut. Kenapa Leo bisa selabil itu? Nanti kalian akan tahu jawabannya teman-teman. Malam pun tiba dan mereka memulai tur kota pertama. Haru menemui Leo di toilet dengan wajah yang penuh lebam. Sepertinya Leo disiksa oleh cowok yang ia temui kemarin. Konser pun dimulai. Haru dan Leo sama-sama memegang posisi gitar dan vokal. Shima yang sebagai manajer juga membantu sebagai additional player gitar elektrik. Setelah selesai konser, mereka pun pulang. Di sini kita flashback ke timeline waktu di mana Haru dan Leo belum berkenalan dan belum membentuk sebuah band. Mereka berdua dulunya ternyata kerja di sebuah pabrik. Haru melihat Leo yang dimarahi dengan atasannya. Sepertinya mereka berdua juga tidak betah kerja di pabrik itu. Saat sedang istirahat, Haru ke belakang pabrik dan melihat Leo sedang ngudut atau ngerokok dengan santai. Haru pun menawarkan kepada Leo, "Maukah kau bermain musik bersamaku?" Leo pun terlihat tertarik dengan tawaran itu. Saat di rumah Haru, ia mengajarkan Leo bermain gitar. Semakin hari pun, Leo terlihat semakin mahir dan senang bermain gitar. Hari-hari mereka pun mereka lewati dengan bahagia, dengan bermain gitar bersama. Saat tiba waktunya makan malam, mereka pun makan berdua. Leo pun sedih dan bersandar di bahunya Haru. Leo merasa bahwa hidupnya tertolong karena Haru. Keesokan harinya di taman, Haru terlihat mencoba menciptakan lagu-lagunya sendiri. Leo menegurnya bahwa lagu itu bagus.
Dan saat malam hendak tidur, Leo bertanya kepada Haru, "Kenapa kau mengajakku bermain musik?" Haru pun menjawab, "Iya, karena dari matamu sepertinya terlihat ingin bernyanyi." Leo pun menjawab bahwa itu benar. Besok malamnya pun mereka melakukan busking musik di jalanan. Ternyata ada seorang manajer musik yang meliriknya, yaitu Shima. Saat mereka berdua, Shima pun bercerita tentang sedikit latar belakangnya. Shima pun berkata bahwa ia akan membantu sebagai additional player gitar elektrik dalam band Haru Leo agar dapat menambah warna. Iya, warna yang telah lama hilang dalam hidupmu. Kamu. Tak lama datanglah Leo dan mereka bertiga setuju untuk memulai karir band mereka. Keesokan harinya mereka dijemput oleh Shima dengan mobil katananya, yang dimana mereka awal memulai manggung saat pertama kalinya. "Ini adalah awal dari semuanya sekarang. Kita harus bisa menjadi band yang sukses dan populer," ujar Shima. Haru pun menyahut, "Tunggu, kita tidak bernyanyi untuk menjadi populer." Shima pun membalas, "Iya, tapi semua band yang tidak populer nantinya akan mendukung cita-cita kita. Cita-cita pemusik paling tinggi targetnya adalah Budokan Grammy Award," ujar Shima. Dan mereka pun bersorak, "Yeay!" Timeline pun kembali ke masa sekarang. Di kota kali ini sangat sedikit penontonnya. Selesai konser pun, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat wawancara terhadap fans Haru Leo, ternyata bagi fansnya Haru Leo sangatlah keren. Haru Leo juga punya beberapa fans yang sangat fanatik kepada mereka. Mereka menghadiri TV show tentang band, dan entah kenapa Leo marah-marah dan ia pergi. Sebenarnya ada apa dan kenapa? Apa yang terjadi di dalam band ini? Leo pun terlihat sedang ngobrol lagi dengan lelaki asing. Saat sampai di kota berikutnya, mereka pun jalan masing-masing di sekitar kota. Haru pergi ke toko gitar. Leo pun pergi ke toko kaset dan musik, dan ia bertemu dengan Shima yang juga ada di situ. Leo bertanya kepada Shima, "Band apa yang kamu sukai?" Shima langsung mengambil sebuah kaset yang ternyata ada fotonya di koper kaset itu. Ya, dulu Shima ternyata pernah mempunyai band yang lumayan terkenal. Karena merasa penasaran, Leo pun bertanya kepada Shima berapa lama ia ngeband di waktu dulu. Shima pun menjawab bahwa ia ngeband 7 tahun lamanya. Leo pun kembali bertanya, "Bagaimana jika kamu menyukai Haru?" Dan Shima pun cuma menjawab bahwa Haru keren. Malam pun tiba dan mereka memulai konser dan membawakan lagu mereka dengan indahnya. Haru juga menceritakan tentang lagu yang ia bawakan, yaitu tentang pengemis yang ia lihat dahulu saat masih busking di jalanan. Pengemis yang membuka jasa tukang pijat. Ternyata ada juga orang yang memakai jasa pengemis itu. Gambaran dari pengemis dan wanita yang dipijat itu ialah, menurut saya, bahwa setiap orang cuma butuh kasih sayang. Saat selesai konser, Shima yang berada di toilet dicegat oleh beberapa orang laki-laki yang memukulinya sampai babak belur. Kemudian Haru menolong Shima yang terjatuh. Ia pun kesakitan. Saat di mobil, Shima bercerita bahwa mereka adalah band yang ia manajeri sebelumnya. Dan gitaris dari band itu dendam kepada Shima karena telah berkencan juga dengan vokalis utama perempuan dari band tersebut yang menyebabkan band itu bubar. Pagi hari pun tiba. Shima terbangun dan mendapati Haru dan Leo yang entah pergi kemana. Ia pun berjalan-jalan di hutan sekitar dan melihat Leo sedang menikmati suasana alam di hutan itu. Mereka pun mengobrol. Shima bercerita tentang dulu dia pernah ke rumah ortunya Haru. Tiba-tiba saja si Leo langsung mengajak Shima untuk menyewa kamar bareng. Leo pun
main sosor aja langsung mencium Shima, tapi Shima menolaknya. "Jangan Leo, kalau kita begini hubungan kita tidak akan bertahan lama." Leo terus memaksa, tetapi Shima tetap aja menolaknya. Yang akhirnya Leo pun pergi untuk menenangkan dirinya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ada bumbu-bumbu NTR dalam film ini. Nikung tanpa rem. Mereka pun ke laundry untuk mencuci pakaian kotornya. Saat malam hari, Haru bertemu Leo. Diperlihatkan Leo yang mukanya babak belur, sedang belanja bir di minimarket. Leo ternyata kencan lagi dengan orang asing yang ditemuinya. Haru langsung memberitahu Shima tentang Leo. Shima pun langsung mendatangi kos-kosan cowoknya di mana Leo berada. Ia pun langsung masuk ke dalam kos tersebut dan berkelahi dengan sengit, hingga Shima berhasil mengalahkan lelaki itu. Sedikit flashback di masa lalu bahwa dulu Leo membahas tentang perasaannya terhadap Shima dan juga tentang musik yang menyebabkan perkelahian antara mereka berdua. Mereka pun mulai konsernya di kota tersebut dan kali ini lumayan banyak penontonnya. Saat selesai, mereka pun ke ruang artis. Dan tiba-tiba Leo keluar meninggalkan Shima dan Haru berdua. Kemudian ada fansnya juga yang hendak masuk dan langsung disuruh keluar dengan Shima. Dan tersisalah mereka berdua. Di sini Shima memohon kepada Haru agar dapat menerima cintanya. Ternyata Shima sangat menyukai Haru. Shima pun mencium Haru, tetapi Haru menolaknya dan langsung keluar dari ruangan tersebut. Ternyata Leo masih berada di luar ruangan itu. Leo pun masuk ke dalam dan berniat menghibur Shima yang sedang galau. Ia bermain gitar dan berhasil membuat Shima tersenyum. Keesokan harinya mereka pun konser di kota berikutnya. Dan tak diduga semakin banyak saja penonton mereka. Setelah konser di dua tempat tadi, Haru Leo menjadi semakin terkenal. Singkat cerita, esoknya mereka singgah di sebuah restoran dan Shima berkata bahwa 2 hari lagi konser terakhir mereka. Marilah kita makan bersama sebelum itu. Shima pun bertanya kepada mereka, setelah pembubaran Haru Leo, apa rencana kalian selanjutnya? Leo menjawab bahwa ia akan kembali lagi bekerja di sebuah pabrik untuk melunasi hutang-hutangnya dan membayar kosnya agar ia bisa tetap punya tempat tinggal. Sedangkan Haru, ia hanya terdiam dan tidak bisa menjawab apapun. Tiba-tiba Shima melihat layar handphonenya dan ia berkata, "Aku akan pergi dulu, aku harus menemui temanku yang sudah meninggal. Aku akan datang sebelum pertunjukan terakhir dimulai." Leo bertanya, "Apakah itu penting bagimu, Shima?" "Iya," ujar Shima, "dia adalah sahabat bermusikku." Mereka pun berpisah sampai nanti di pertunjukan terakhir. Kali ini cuma Haru dan Leo yang berada dalam mobil. Sedikit flashback di masa lalu. Ternyata Leo sangat menyukai dan baper kepada Haru, tapi Haru tidak bisa menerima kalau lebih dari sekedar teman. Saya sendiri pun tidak menyangka bahwa dalam cerita ini banyak sekali konflik perasaannya. Shima pun melakukan perjalanan untuk menemui teman yang meninggal. Sedangkan Haru dan Leo juga akhirnya sampai di tempat konser terakhir dan mereka melakukan cek sound. Haru juga menyuruh Leo untuk menandatangani kaset-kaset para penggemarnya. Saat malam tiba dan konser hendak dimulai, tetapi Shima tidak kunjung datang. Mereka berdua terus menunggu Shima dengan gelisah. Penonton pun sudah menyorak-nyoraki mereka.
Tiba-tiba akhirnya Shima pun datang dan ia langsung berbicara kepada Haru dan Leo. Temanku yang sudah mati berbicara kepada muridnya di sekolah. Jangan pernah memainkan musik saat kau dewasa. Tetapi bagiku tidak, aku tidak akan pernah menyesal memainkan musik. Ya, mereka akhirnya bisa memulai konsernya. Di tempat yang terakhir ini sangat banyak sekali penontonnya. Di luar panggung, ternyata musuhnya Shima menunggunya lagi. Tetapi mereka berubah pikiran dan melupakan tentang permusuhan atau dendamnya kepada Shima. Saking penuhnya penonton, mereka sampai banyak yang menonton online di luar gedung konser karena tidak mendapatkan karcis atau tiket. Dan sebelum membawakan lagu terakhir, mereka pun izin pamit kepada penonton bahwa mereka akan bubar. Sangat terasa di sini kesedihannya saat Haru Leo mengucapkan perpisahan. Mereka pun membawakan lagu-lagu mereka dan penonton sangat menyukainya. Saat selesai lagu terakhir, penonton pun bersorak dengan meriahnya. Haru, Leo, dan Shima pun terlihat sedih, senang, dan terharu bercampur aduk lah pokoknya di konser yang terakhir ini. Dan akhirnya tur terakhir mereka pun selesai. Saat di jalan pulang, terlihat masing-masing dari mereka hanya terdiam. Sampai pada akhirnya sampai di kota asal mereka. Suasana pun hening. Shima pun berkata bahwa sekarang mereka bebas. Ia pun meminta maaf kalau tidak bisa mengantarkan barang Haru dan Leo ke kosan karena ia sudah bukan manajernya lagi. Akhirnya mereka berdua pun mengemasi barang mereka dan bergegas pergi dan berpisah. Sedih euy. Shima pun terdiam membisu. Dan saat hendak menyalakan mobil, ternyata mereka berdua kembali lagi. Shima pun berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Haru menjawab, "Terlalu berat, aku tidak bisa menahannya." "Apa maksudnya?" ucap Shima. "Penampilan terakhir kalian sangatlah mengharukan. Itu tidak bisa diulang. Aku tidak akan mengizinkannya untuk berkumpul lagi." Haru dan Leo pun hanya cuek dan tersenyum kecil mendengar perkataan Shima. Dan tiba-tiba Leo yang duduk di belakang bernyanyi salah satu lagu mereka. Haru pun ikut bernyanyi bersama. Wajah Shima pun mulai tersenyum dan akhirnya mereka bertiga pun tersenyum. Dan film pun selesai. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang film ini? Menurut saya, pesan moral yang ada dalam film ini ialah ada fase di mana kita harus menentukan pilihan hidup kita. Dan kadang kita harus mengesampingkan perasaan kita untuk sementara agar dapat mencapai tujuan dari hidup kita. Jika kalian punya pendapat lain teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Sayonara.